Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, kisah ini diambil dari kisah nyata yang lagi viral. Di bulan suci Ramadan, ketika dosa seharusnya ditebus dan hati dibersihkan, seorang polisi bernama Rahmat justru terjebak dalam keserakahan. Ia menerima suap, menindas yang lemah, dan melupakan keadilan yang seharusnya ia tegakkan. Namun, siapa sangka, sebuah kutukan mengubah hidupnya selamanya. Ketika kesalahan tak lagi bisa dihindari, dan hukuman datang dengan cara yang tak terduga, apakah masih ada kesempatan untuk kembali? Inilah kisah tentang Rahmat, seorang polisi yang berubah menjadi babi di bulan Ramadan. Sebuah perjalanan penyesalan, pengampunan, dan pencarian makna sejati dari taubat. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Dan saya doakan yang sudah subscribe diberikan rizki melimpah, amin. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota kecil yang terik di siang hari dan sejuk di malam hari, seorang polisi bernama Rahmat menjalani tugasnya dengan cara yang jauh dari kata mulia. Ia bukan polisi yang suka berkelahi atau bertindak kasar, tetapi ia memiliki kebiasaan lain yang lebih berbahaya, memperjualbelikan keadilan. Setiap kali ada masalah di pasar, kecelakaan di jalan, atau perselisihan kecil, Rahmat selalu memastikan bahwa pihak yang membayar lebih akan mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Seragam birunya yang seharusnya menjadi simbol keadilan, kini hanya menjadi kostum yang ia pakai untuk mengumpulkan keuntungan. Bulan Ramadan tiba dengan segala nuansanya yang khas. Jalanan lebih ramai di sore hari, pasar dipenuhi aroma makanan yang menggoda, dan di langit senja, azan maghrib berkumandang membawa ketenangan bagi mereka yang menunaikan ibadah puasa. Namun, bagi Rahmat, Ramadan hanyalah bulan biasa dengan peluang bisnis yang lebih besar. Banyak pedagang yang ketakutan terkena razia makanan siang hari, dan Rahmat adalah orang yang bisa membuat razia itu lenyap dengan harga tertentu. Para pedagang yang ingin tetap berjualan sebelum maghrib hanya perlu menyelipkan beberapa lembar rupiah ke sakunya, dan mereka bisa bernapas lega. Suatu siang yang panas, Rahmat berjalan santai di pasar, matanya tajam mencari peluang. Ia melihat seorang pedagang sate yang tampak gelisah saat melihatnya. Dengan senyum kecil, Rahmat mendekat. "Wah, dagangan siang-siang, Pak," katanya, seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan. Pedagang itu buru-buru menggulung tikarnya, tetapi Rahmat sudah lebih dulu menepuk pundaknya. "Santai saja, asal ada uang rokok, saya bisa pura-pura tidak lihat." Pedagang itu dengan ragu menyerahkan beberapa lembar uang lusuh, dan Rahmat hanya tertawa kecil sebelum melanjutkan patrolinya yang lebih mirip perburuan. Di sudut lain kota, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan menatap Rahmat dari jauh. Kiai Salman, seorang ulama yang dihormati, sudah lama memperhatikan perubahan moral di kota ini, dan ia tahu bahwa Rahmat adalah salah satu orang yang membuatnya semakin buruk. Dengan sorot mata tajam, ia menghela napas panjang. "Manusia bisa menipu manusia, tapi ia tak bisa menipu Tuhan," gumamnya. Namun, Rahmat terlalu sibuk menghitung lembaran uang di sakunya untuk peduli dengan pandangan seorang ulama tua. Malam itu, setelah seharian bekerja, Rahmat duduk di warung kopi kecil di pinggir kota. Dengan secangkir kopi hitam dan rokok di tangan, ia menikmati hasil hari itu. Beberapa rekannya sesama polisi bergabung dengannya, tertawa dan berbincang tentang keberuntungan mereka dalam mendapatkan suap. "Ramadan ini rezeki makin lancar," kata salah satu dari mereka, diiringi tawa lepas. Rahmat hanya mengangguk sambil tersenyum, merasa bahwa hidupnya berjalan dengan sempurna. Namun, di balik langit malam yang terlihat damai, sesuatu mulai berubah. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan suara azan Isya terdengar lebih berat di telinga Rahmat. Ada kegelisahan aneh yang merayapi hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menggelengkan kepala, mengusir perasaan itu. "Ah, mungkin cuma kecapean," pikirnya. Tanpa menyadari bahwa Ramadan kali ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam semakin larut, dan Rahmat berjalan pulang melewati gang-gang sempit. Bayangan dirinya terlihat panjang di bawah lampu jalan yang redup. Ia tidak tahu bahwa langkahnya malam itu bukan hanya membawa tubuhnya pulang, tetapi juga menuju takdir yang sudah lama menunggu. Di kejauhan, suara anjing melolong panjang, seolah memberi peringatan akan sesuatu yang akan terjadi. Rahmat hanya mendengus dan melanjutkan jalannya, tanpa menyadari bahwa esok pagi,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Angin malam berhembus pelan saat Rahmat melewati gang sempit menuju rumahnya. Kota sudah mulai sepi, hanya sesekali terdengar suara motor yang melintas dan anjing yang melolong di kejauhan. Meski hatinya masih terasa gelisah sejak azan Isya tadi, ia mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan setelah seharian bekerja. Tangannya meraba kantong, merasakan tebalnya uang suap yang ia dapatkan hari ini. Ia tersenyum kecil, puas dengan hasilnya. Besok mungkin lebih banyak, gumamnya. Namun, baru beberapa langkah menuju rumahnya, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Kakinya melemah, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dunia di sekitarnya terasa berputar, seakan gravitasi menariknya dengan cara yang tidak wajar. Jantungnya berdebar keras, dan kepalanya mulai terasa berat. Rahmat mencoba bertahan, bersandar pada tembok di sampingnya, tetapi tubuhnya semakin tak bertenaga. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas, tetapi justru gelap mulai menyelimuti pandangannya. Dengan langkah sempoyongan, ia akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur, merasakan tubuhnya semakin panas dan berat. Matanya mulai terasa berat, dan pikirannya melayang entah kemana. Antara sadar dan tidak, ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Jari-jarinya terasa lebih tebal, kulitnya lebih kasar, dan ada rasa aneh yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ia ingin bangun, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat tidur. Rahmat tertidur dengan napas memburu, dan dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ia berada di tengah pasar, tetapi kali ini bukan sebagai polisi. Ia dikelilingi oleh banyak orang yang menunjuk ke arahnya dengan ekspresi jijik dan ketakutan. Suara-suara mereka terdengar bergema di kepalanya, penuh dengan celaan dan kutukan. Lihat, itu dia, polisi korup itu. Sekarang dia menerima balasannya. Rahmat mencoba berbicara, membela diri, tetapi suaranya berubah menjadi dengusan kasar. Ia menoleh ke arah cermin di dekatnya, dan yang ia lihat bukanlah dirinya, melainkan seekor babi dengan mata yang ketakutan. Rahmat terbangun dengan napas tersengal-sengal. Dadanya naik turun cepat, keringat membasahi wajah dan lehernya. Ia segera bangkit dari tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi buruk, katanya meyakinkan dirinya sendiri. Tapi saat ia menoleh ke arah cermin di sudut kamar, darahnya seolah membeku di tempat. Yang terlihat di sana bukan wajah manusia. Matanya melebar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Refleksi di cermin menunjukkan sesuatu yang mustahil, seekor babi berdiri di tempatnya, dengan mata yang dipenuhi kepanikan. Rahmat mundur beberapa langkah, tetapi refleksi itu tetap mengikuti gerakannya. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara dengusan kasar. Tangannya bergerak panik, tetapi yang ia lihat bukanlah jari-jarinya, melainkan kuku tebal dan kasar. Ketakutan mulai melumpuhkan tubuhnya. Ia berlari ke sudut ruangan, berharap ini semua hanya ilusi, hanya permainan otaknya yang lelah. Tetapi tidak, ini nyata. Ia telah berubah menjadi seekor babi. Ia ingin berteriak, tetapi hanya suara geraman hewan yang keluar dari tenggorokannya. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak bisa keluar. Dunia yang ia kenal, kebanggaan yang selama ini ia bangun dengan uang haram dan kekuasaan, kini runtuh seketika. Dalam kegelapan kamar, dengan tubuh yang bukan lagi miliknya, Rahmat hanya bisa menatap ke arah cermin dengan tatapan kosong, menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya telah terjadi. Sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sesuatu yang mungkin tak bisa diperbaiki. Rahmat berdiri kaku di sudut kamar, jantungnya berdegup kencang. Ia masih berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka mata. Namun, setiap kali ia berkedip, refleksi di cermin tetap sama, seekor babi dengan sorot mata panik dan tubuh gemetar. Ia mengangkat tangannya, atau lebih tepatnya kakinya, yang kini berbentuk kaki hewan berkuku. Ia mencoba mengeluarkan kata-kata, namun yang keluar hanyalah dengusan kasar dan suara meringkik yang tidak ia kenali. Dadanya sesak, dan keinginannya untuk menjerit semakin besar, tetapi tidak ada suara manusia yang bisa ia keluarkan. Dengan langkah goyah, ia berjalan ke sekeliling kamar. Langkahnya terasa berat dan aneh, tubuhnya kini lebih rendah dari biasanya, dan setiap gerakannya disertai suara kuku yang mengetuk lantai kayu. Ia mencoba menggenggam gagang pintu, namun tidak bisa. Jari-jarinya sudah tidak ada, hanya kaki berkuku yang tak dapat mencengkeram apapun.
Rasa takut semakin menyesakkan dadanya. Aku harus tetap tenang, aku harus mencari cara, pikirnya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa tenang ketika tubuhnya sendiri telah menjadi sesuatu yang seharusnya mustahil. Pikirannya melayang ke semua hal yang telah ia lakukan. Apakah ini hukuman atas semua dosa yang ia perbuat? Ia telah menerima suap, menindas orang kecil, membiarkan kejahatan merajalela demi keuntungan pribadinya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa balasan atas semua itu akan datang secepat ini, dan dengan cara yang begitu mengerikan. Tuhan, apa ini hukumanmu? Batinnya berteriak, meskipun bibirnya tidak lagi bisa mengucapkan doa. Di luar kamar, suara azan subuh berkumandang, menggema di seluruh kota. Biasanya, ini adalah saat di mana ia masih terlelap, mengabaikan panggilan ibadah dan memilih tidur hingga siang. Namun, kali ini, suara azan itu menusuk hatinya seperti belati. Ia merasa asing di dunia yang telah ia kenal sepanjang hidupnya. Sebuah ketakutan yang lebih dalam muncul di hatinya, bagaimana jika ini bukan sekadar mimpi buruk yang akan berlalu? Bagaimana jika ia akan tetap seperti ini selamanya? Rahmat mencoba mencari cara untuk membuka pintu, tetapi tubuhnya terlalu besar dan tidak luwes. Ia menggesekkan tubuhnya ke gagang pintu, berusaha menariknya dengan moncongnya, tetapi tidak berhasil. Ia mulai panik. Bagaimana jika seseorang melihatnya? Apa yang akan mereka lakukan? Polisi yang terkenal di kota ini, kini tak lebih dari seekor babi yang terjebak di dalam rumahnya sendiri. Tidak ada yang akan mengenalinya. Tidak ada yang akan percaya bahwa ia adalah Rahmat. Ia bahkan mulai merasa dirinya sendiri perlahan-lahan menghilang di balik bentuk barunya. Di luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Mungkin tetangga yang bersiap pergi ke masjid atau pekerja yang hendak memulai harinya. Rahmat membeku, menahan napas, meskipun ia tidak tahu apakah babi bisa menahan napas atau tidak. Ia tahu satu hal, ia tidak boleh ketahuan. Jika seseorang melihatnya, mereka pasti akan mencoba menangkapnya atau lebih buruk lagi, membunuhnya. Ia harus berpikir cepat, ia harus mencari cara untuk bersembunyi, sebelum dunia luar mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Rahmat merangkak ke bawah tempat tidur, bersembunyi di dalam kegelapan. Jantungnya masih berdegup kencang, dan tubuhnya terasa dingin meskipun udara di kamar tidak begitu sejuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya, bukan takut kehilangan uang, jabatan, atau kekuasaan, tetapi takut kehilangan dirinya sendiri. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap saat ia membukanya nanti, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Rahmat mengintip dari balik jendela, memastikan jalanan sudah sepi sebelum memberanikan diri keluar. Dengan tubuh yang lebih berat dan kaki yang tak biasa, ia berjalan dengan penuh kesulitan. Setiap langkahnya diiringi suara kuku yang menyentuh tanah, membuatnya semakin cemas jika ada orang yang mendengar. Malam masih menyelimuti kota, namun waktu subuh hampir tiba. Ia harus segera pergi sebelum orang-orang mulai beraktivitas dan melihat dirinya dalam bentuk yang mengerikan ini. Meski pikirannya dipenuhi ketakutan, satu nama terus terlintas di benaknya, Kiai Salman. Ulama tua itu dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki ilmu agama yang dalam. Rahmat tidak pernah terlalu peduli dengan nasihat-nasihat Kiai Salman sebelumnya, malah sering menghindar setiap kali ulama itu berbicara tentang dosa dan balasan dari perbuatan buruk. Tapi sekarang, ia tidak punya pilihan lain. Jika ada seseorang yang mungkin tahu cara menghilangkan kutukan ini, pastilah Kiai Salman orangnya. Perjalanan menuju pesantren Kiai Salman terasa sangat panjang dan melelahkan. Rahmat harus berhenti beberapa kali untuk bersembunyi saat mendengar suara orang lewat. Jantungnya terus berdegup kencang setiap kali ia melihat cahaya lampu dari kejauhan. Jika ada yang melihatnya sekarang, mereka tidak akan melihat seorang polisi, tetapi seekor babi liar yang berkeliaran di jalanan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang mencoba menangkapnya atau lebih buruk lagi, memburunya. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, akhirnya Rahmat sampai di depan pesantren. Bangunan tua itu masih sunyi, hanya terdengar suara lembut angin yang menggerakkan dedaunan. Ia mengintip dari balik pagar, memastikan bahwa tidak ada santri yang terjaga. Ia harus mencari cara untuk menemui Kiai Salman tanpa menimbulkan kegemparan. Tapi bagaimana? Tidak mungkin ia mengetuk pintu dalam keadaan seperti ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa ia adalah manusia yang terjebak dalam tubuh seekor babi.
Rahmat memutuskan untuk menunggu di dekat halaman pesantren, berharap Kiai Salman keluar untuk sholat subuh di masjid terdekat. Waktu berlalu begitu lambat, dan ketakutan mulai kembali merayapi dirinya. Bagaimana jika Kiai Salman menolak membantunya? Bagaimana jika ini adalah hukuman yang tidak bisa dibatalkan? Ia menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan akan kenyataan bahwa mungkin ia akan tetap seperti ini selamanya. Tepat saat azan subuh berkumandang, pintu pesantren terbuka. Dari dalam, muncul sosok tua dengan jubah putih dan sorban di kepalanya. Kiai Salman berjalan perlahan, membawa tongkatnya untuk menopang langkahnya yang mulai renta. Wajahnya tenang, seolah mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang menunggunya di luar. Rahmat, yang selama ini terbiasa berbicara dengan penuh percaya diri, kini hanya bisa berdiri kaku, tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan bahwa ia membutuhkan pertolongan. Saat Kiai Salman semakin mendekat, Rahmat merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan apa yang terjadi, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengusan hewan. Mata Kiai Salman menatapnya dalam-dalam, dan alih-alih terkejut atau ketakutan, ada sorot mata yang seolah sudah memahami segalanya. Dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, Kiai Salman berbisik pelan, "Kau akhirnya datang, Rahmat. Aku sudah menunggumu." Rahmat hampir saja mencapai gerbang pesantren ketika suara riuh terdengar dari kejauhan. Beberapa warga yang baru selesai sholat subuh melihat sosoknya di bawah cahaya remang-remang. "Babi, ada babi liar!" teriak seseorang, membuat beberapa orang lain bergegas mengambil kayu dan batu. Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan sekadar babi, bahwa ia adalah manusia, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah dengusan panik. Ia mundur perlahan, mencari celah untuk melarikan diri, namun kepungan warga semakin rapat. Di tengah kekacauan itu, suara berat namun menenangkan tiba-tiba terdengar. "Berhenti!" seru Kiai Salman dengan wibawa yang membuat semua orang langsung diam. Sosok ulama tua itu melangkah mendekat, tatapannya tenang meskipun yang ia hadapi adalah seekor babi. Warga saling berpandangan, bingung dengan reaksi Kiai Salman. "Jangan sakiti makhluk ini," lanjutnya. "Ada sesuatu yang lebih besar daripada yang kalian kira." Tanpa membantah, warga menurunkan kayu dan batu mereka, meskipun masih terlihat curiga. Dengan langkah perlahan, Kiai Salman mendekati Rahmat yang masih menggigil ketakutan. Tatapan mata ulama itu seolah mampu menembus ke dalam jiwa Rahmat, membaca setiap dosa dan penyesalan yang bersemayam di dalamnya. Rahmat tak kuasa menahan air matanya, atau apapun yang menyerupai air mata dalam tubuh barunya ini. Ia menjatuhkan diri ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Dalam keputusasaan, Rahmat menggerakkan kakinya yang berkuku, menorehkan huruf-huruf di atas tanah yang lembab. "Aku Rahmat," tulisnya dengan susah payah. Warga yang melihat itu tersentak, sebagian mundur dengan ekspresi ketakutan. Beberapa berbisik, mengira ini adalah ilmu hitam atau gangguan jin. Namun, Kiai Salman tetap diam, membiarkan Rahmat melanjutkan. Dengan gerakan lambat dan penuh kesulitan, Rahmat menulis lebih banyak kata. "Aku telah berdosa, aku menerima suap, aku menindas orang kecil, aku menukar keadilan dengan uang." Air matanya semakin deras, bercampur dengan debu dan tanah. Ia menuliskan semuanya, tanpa ada yang disembunyikan. Ia mengakui setiap keburukan yang pernah ia lakukan, setiap ketidakadilan yang pernah ia perbuat. Warga yang menyaksikan itu hanya bisa terdiam, beberapa menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rahmat tidak lagi peduli apakah mereka percaya atau tidak. Ia hanya ingin seseorang mengerti. Ia hanya ingin dimaafkan. Kiai Salman menghela napas panjang, matanya tetap tenang namun penuh makna. "Rahmat," katanya pelan, "dosa yang kau pikul begitu berat. Tapi lebih berat lagi jika kau tidak bertobat dengan sebenar-benarnya." Suaranya lembut, tetapi menusuk hingga ke relung hati Rahmat. Allah Maha Pengampun, tetapi pertanyaannya, apakah kau benar-benar ingin berubah? Rahmat mengangguk cepat, meskipun gerakannya kini canggung dengan tubuh barunya. Ia ingin memperbaiki semuanya, ingin kembali menjadi manusia, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati dan jiwanya. Kiai Salman menutup matanya sesaat, seolah merenung dalam keheningan subuh yang suci. Kemudian, ia membuka mata dan menatap Rahmat dengan tajam. "Kalau begitu, bersiaplah," katanya.
Karena perjalananmu menuju pengampunan belum berakhir. Ini baru permulaan. Rahmat menatap Kiai Salman dengan penuh berharap. Ulama itu memiliki doa atau ilmu yang bisa segera mengembalikannya menjadi manusia. Namun, yang ia dapatkan hanyalah sebuah ujian yang terasa mustahil. Jika kau benar-benar ingin menebus dosamu, ujar Kiai Salman dengan suara tenang, maka kau harus menggunakan sisa Ramadan ini untuk membantu mereka yang pernah kau sakiti. Tapi ingat, kau tidak boleh ketahuan. Kebaikanmu harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Rahmat ingin protes, tetapi ia sadar dirinya tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin ia bisa menolong orang dalam keadaan seperti ini? Tidak ada yang mau dibantu oleh seekor babi. Namun, Kiai Salman hanya tersenyum seolah bisa membaca pikirannya. Ada banyak cara untuk berbuat baik, lanjutnya. Dan keikhlasan sejati adalah ketika kau berbuat tanpa ingin dipuji. Lakukan tugasmu, dan datanglah kembali setelah Idul Fitri. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Kiai Salman berbalik dan meninggalkannya di halaman pesantren, membiarkan Rahmat memikirkan sendiri bagaimana cara menjalankan ujian ini. Dengan hati berat, Rahmat memulai perjalanan barunya. Malam itu, ia kembali ke rumahnya yang sudah kosong, menghindari tatapan manusia sejauh mungkin. Ia mengingat setiap orang yang pernah ia sakiti, para pedagang kecil yang ia peras, sopir angkot yang ia paksa memberi setoran, warga miskin yang ia abaikan saat meminta keadilan. Semua wajah itu kini terbayang jelas dalam benaknya. Ia tidak bisa meminta maaf secara langsung, tetapi mungkin ia bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Rahmat mulai mengembalikan uang hasil suapnya dengan cara yang tak terduga. Saat malam tiba, ia menyelinap ke rumah-rumah mereka yang pernah ia zolimi dan meninggalkan kantong-kantong berisi uang di depan pintu mereka. Ia melihat dari kejauhan bagaimana mereka menemukannya keesokan paginya, beberapa menangis haru, beberapa bertanya-tanya dari mana uang itu berasal. Tak ada yang tahu bahwa itu berasal dari seekor babi yang bersembunyi di bayang-bayang kota. Namun, sekadar mengembalikan uang tidak cukup. Rahmat mulai membantu orang-orang miskin dengan cara yang lebih langsung. Ia mendorong karung beras ke depan rumah seorang janda tua yang pernah ia acuhkan saat meminta bantuan. Ia menggigit tali ember dan menarik air sumur untuk seorang anak yatim yang kesulitan mengangkatnya. Ia bahkan membantu seorang kakek menyeberang jalan dengan berdiri di tengah dan menghalangi kendaraan yang melaju kencang, meskipun akibatnya, ia hampir dilempari batu oleh warga yang mengira ia babi yang tersesat. Semakin lama, Rahmat mulai menemukan kedamaian dalam perbuatannya. Ia tak lagi memikirkan kapan ia akan kembali menjadi manusia. Yang terpenting baginya kini adalah menebus semua kesalahannya, satu persatu, meskipun tanpa ada yang tahu. Setiap kebaikan yang ia lakukan, meskipun kecil, terasa lebih berarti daripada semua uang yang pernah ia kumpulkan dengan cara kotor. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahmat merasakan makna dari memberi tanpa pamrih. Namun, ujian sebenarnya belum berakhir. Suatu malam, saat ia sedang meletakkan sekeranjang makanan di depan rumah seorang ibu miskin, langkah kaki terdengar mendekat. Ia menoleh dan melihat beberapa warga dengan obor dan kayu di tangan mereka. Itu babi yang sering muncul belakangan ini. Teriak seseorang, "Kita harus menangkapnya." Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia sadar bahwa meskipun ia telah berubah dalam hati, dunia masih melihatnya sebagai seekor babi. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari wujudnya yang masih terkutuk. Rahmat berlari sekuat tenaga, menghindari kejaran warga yang menganggapnya sebagai babi liar. Nafasnya tersengal, tubuhnya terasa lelah setelah berhari-hari menjalani ujian tanpa henti. Ia menyelinap ke gang sempit dan bersembunyi di balik tumpukan kayu. Menunggu hingga suara langkah kaki mulai mereda. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi kali ini bukan hanya karena ketakutan, melainkan juga karena sesuatu yang aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Ada sensasi hangat yang menjalar dari dalam, seolah-olah sesuatu sedang berubah di dalam dirinya. Malam itu adalah malam takbiran. Suara gema takbir menggema di seluruh kota, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Rahmat menatap langit, melihat bulan yang bersinar terang. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semua kebaikan yang telah ia lakukan cukup untuk menebus dosanya? Apakah Allah menerima tobatnya? Ia menutup matanya, merasakan setiap alunan takbir yang memenuhi udara. Dan tiba-tiba, rasa hangat di tubuhnya semakin kuat, berubah menjadi getaran yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia merasakan tubuhnya mulai berubah. Kuku kasarnya perlahan melebur menjadi jari-jari manusia.
Moncongnya menyusut, dan kulitnya yang kasar kembali menjadi seperti sedia kala. Otot-ototnya menyesuaikan diri, membuatnya terduduk di tanah dengan tubuh manusia yang telah lama ia rindukan. Rahmat meraba wajahnya, dadanya, tangannya, ia telah kembali. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena ketakutan atau kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu mendalam. Saat azan maghrib berkumandang, menandakan datangnya Idul Fitri, Rahmat bersujud di tanah yang dingin. Ia menangis sejadi-jadinya, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kembali. Hatinya kini jauh lebih ringan, seolah semua dosa yang pernah ia lakukan telah dibersihkan bersama dengan kutukan yang mengubahnya menjadi babi. Ia bukan lagi Rahmat yang dulu, ia telah belajar apa arti keikhlasan, kejujuran, dan penyesalan yang sesungguhnya. Dengan langkah penuh keyakinan, ia kembali ke rumahnya. Kali ini, bukan sebagai polisi yang sombong dan korup, tetapi sebagai manusia yang ingin menebus kesalahannya dengan hidup yang lebih baik. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor polisi dan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai polisi seharusnya adalah menegakkan keadilan, bukan menyalahgunakannya. Kini, ia memilih jalan lain, menjadi seseorang yang benar-benar berguna bagi masyarakat dengan cara yang jujur dan penuh keikhlasan. Kisah Rahmat adalah pengingat bahwa setiap manusia bisa jatuh dalam kesalahan, tetapi pintu taubat selalu terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar ingin berubah. Yang terpenting adalah kesungguhan dalam memperbaiki diri, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga waktu untuk membersihkan hati dan kembali ke jalan yang benar. Kisah ini adalah fiksi dan dibuat semata-mata untuk memberikan pesan moral tentang pentingnya kejujuran, penyesalan, dan kesempatan kedua dalam hidup. Tidak ada maksud untuk merendahkan profesi atau kelompok tertentu. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya dari kisah tersebut. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.